Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa Tuhan sertai di dalam segala sesuatunya. Pada kesempatan ini, mari kita mau merenungkan firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Yuk kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 27. Judul perikopnya hal kekhawatiran. Ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku Tuhan berkata kepadamu, kepada kita semua, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu, kita semua, jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu, di antara saudara dan saya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Baik, kita berhenti di ayat ini saja. Bapak Ibu, kita mau bahas tentang kekhawatiran ini karena hari-hari ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita saat ini, di mana pandemi memang masih ada, walaupun sudah sangat berkurang efek-efeknya, tapi masih ada. Dan itu mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, perekonomian rumah tangga, perekonomian anak-anak Tuhan juga, di mana harga-harga juga mulai naik, Bapak Ibu. Ya, ini semua membuat kita khawatir. Nanti apa kita bisa makan? Nanti apa kita bisa membiayai anak kita, putra-putri Bapak Ibu semua, untuk sekolah yang lebih tinggi lagi? Bagaimana masa depan mereka? Harga-harga mahal, sekolah mahal, transportasi mahal. Wah, itu semua bisa membuat kekhawatiran. Dan tidak kalahnya lagi perang membuat resesi, sehingga semua dunia sekarang ekonominya sedang digoncang, dan kita semua mengalami hal-hal demikian. Biarlah pada kesempatan ini kita mau merenungkan tentang kekhawatiran itu yang sangat relevan hari-hari ini. Apakah Tuhan akan membiarkan kita tergeletak? Ataukah Tuhan akan mengangkat dan menolong kita? Yuk kita merenungkan firman Tuhan di Mazmur 46 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Saya sangat
terberkati sekali dengan ayat ini yang berkata bahwa Allah itu sebagai tempat perlindungan. Saya mengalami Bapak Ibu, ketika saya masih kecil, saya bersekolah minggu, di mana mama saya itu buka toko makanan dan minuman. Ada yang kalengan, ada yang makanan basah, ada roti, jualan. Dan seringkali banyak kantor-kantor ketika mau ada acara, ada rapat, pesan kepada mama saya makanan kecil, makanan basah untuk konsumsi dari rapat, dari acara tersebut. Nah Bapak Ibu, satu kali mama saya itu mengalami suatu masalah dan diceritakan kepada kami semua. Waktu itu saya masih kecil, saya cukup sedih karena masalahnya menurut saya menakutkan dan saya tidak rela mama saya menghadapi ini sendiri. Ya, waktu itu ada instansi pemerintah yang pesan makanan kepada mama seperti biasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan? Saat itu ternyata banyak laporan dari makanan yang dipesan dari lewat mama. Ternyata banyak yang sakit, yang muntah-muntah. Dan ada orang yang menakut-nakuti, Bu, makanan ibu ini membuat sakit loh, banyak orang loh, muntah-muntah. Ibu akan saya laporkan kepada polisi. Wah, mama cerita demikian. Saya juga sebagai anak kecil sedih ya, nggak rela mama akan dimasukkan polisi. Karena mama hanya pedagang biasa, buka toko biasa. Dan itu makanan bukan buatan dia sendiri. Mama ambil dari tempat lain. Dan yang lalu-lalu tidak ada pernah masalah. Tapi kali ini ada masalah yang cukup besar. Bagi saya yang waktu kecil itu saya cukup takut, sedih. Masa mama saya akan dipenjara, dilaporkan penjara. Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang tadi kita bacakan sungguh sangat memberkati. Saya berkata kepada mama yang waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus, Mah, tidak usah khawatir. Ada Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat curahan hati kita. Apapun yang sedang kita alami, kita berkeluh kesah, kita perhadapkan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ayo Ma, kita berdoa. Dan saya waktu itu sendiri ya, saya di lantai 2 di loteng, tempat tidur kami dekat dengan loteng di lantai 2 itu. Dan di loteng itu ada pagar kecil, tembok itu ya kecil yang bisa untuk duduk. Dan di situ kita bisa melihat langit, alam yang terbuka gitu ya. Ada genteng-genteng. Di situ saya berdoa. Waktu itu kurang lebih jam 7 malam atau jam 6. Intinya sudah gelap. Saya tidak tahu persisnya jam berapa. Saya sedih dengan apa yang diceritakan mama. Dan saya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Jangan sampai mama saya dipenjara. Dipolisikan atas masalah ini. Ya saya mengutarakan polos seorang anak sekolah minggu kepada Bapa di sorga atas masalah mama saya. Ketika saya amin, Bapak Ibu, saya buka mata, wah, saya melihat di langit. Nggak tahu ini memang petunjuk atau apa ya, tapi saya melihat ada cahaya seperti meteor di langit, cepat sekali. Saya juga kaget. Tapi bukan itu yang ingin saya pertajam. Tapi intinya saya berdoa untuk mama saya. Dan saya saksikan kepada mama, saya sudah berdoa. Dan saya katakan Tuhan Yesus pasti akan tolong. Dan benar Bapak Ibu.
doa anak kecil, doa seorang anak sekolah minggu didengar oleh Tuhan Yesus. Mama saya tidak dimasalahkan lagi, tidak dipolisikan, tidak dipenjara, dan mengenai makanan tersebut sudah clear, tidak ada tuntutan apa lagi, tidak keluar uang, dan mereka juga masih mau pesan lagi. Puji Tuhan. Itulah salah satu kenapa saya ingin melayani sekolah minggu, karena saya terberkati dari guru-guru sekolah minggu saya waktu itu. Saya diarahkan, saya dikenalkan kepada Tuhan, sehingga ketika saya menghadapi apapun juga saya mau praktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya. Haleluya. Biarlah kalau saudara, Bapak, Ibu semua mengalami persoalan, ingatlah Mazmur 46 ayat 2, bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara, Bapak, Ibu semua bisa takut, bisa gemetar, bisa lemas, bisa takut. Tapi Allah itu kekuatan. Dia sanggup memberi kekuatan kepada kita yang lemah. Dan yang saya sangat sukai dari ayat ini dikatakan, sebagai penolong, Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Apa kata selanjutnya? Yuk kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Saya alami. Biarlah Mazmur 46 ini, ayat 2 ini menjadi kekuatan bagi saudara yang saat ini mungkin mengalami kekhawatiran. Yuk kita mau belajar lebih lanjut lagi mengenai hal kekhawatiran ini. Bagaimana kita mensiasati, kita menghadapinya. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu, saudara dan saya, khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, ini yang ingin saya tekankan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, pasti yang pertama kali diserang adalah pikiran kita. Kegelisahan di dalam hati kita. Sampai-sampai mungkin kita tidak bisa tidur. Tidur pun masih teringat-ingat akan yang kita khawatirkan. Saudara, ayat 7 ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah kita minta, jangan sampai hal kekhawatiran ini menggoncangkan akalmu, menggoncangkan hati dan pikiran kita. Kita mau lawan dengan doa, dengan permohonan kepada Tuhan. Dan minta damai sejahtera Allah. Ingat baik-baik, Allah dapat memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, segala kekhawatiran kita dalam Kristus Yesus. Ini kiat kita yang kedua, kita hadapi kekhawatiran dengan damai sejahtera Tuhan. Melalui doa, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya ingin bagikan ayat penguat lagi. Di Mazmur 37
ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia, Tuhan, tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sekali lagi saya mau katakan, dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Lanjut ayatnya berkata, Ia tidak meninggalkan orang-orang dikasihinya sampai selama-lamanya. Bukan sekedar 1, 2, 3 detik, 1, 2, 3 hari, tidak. Tapi dikatakan tidak akan meninggalkannya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Haleluya. Tepuk tangan buatan Yesus. Dia baik. Dia yang memeliharakan kita. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kalau kita khawatir dan kita menjadi fasik, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau bersandar kepada Tuhan, itu kita menjadi orang-orang yang fasik. Dan Tuhan sudah katakan akan dilenyapkan. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bergumul kekhawatiran dengan kekuatan sendiri, tidak mau bersandar kepada Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan, itu orang-orang fasik. Maka kekhawatiran itu akan bisa terjadi karena tidak ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan katakan, Ia, Tuhan Yesus, saya ingin ulang kalimat ini, ayat ini, karena ini sangat memberkati kita semua. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Haleluya. Biarlah firman Tuhan di Mazmur 37 ini kita tangkap dengan baik. Kita katakan kepada kekhawatiran kita, persoalan kita, kesesakan kita, ada Tuhan yang memelihara kita, yang membela kita, anak-anaknya. Yuk kita baca lagi di Amsal 23 ayat yang ke-18 sebagai ayat penutup. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Biarlah Amsal 23 ini mempertegas kita bahwa kesesakan, kekhawatiran itu bukan finish, bukan masa depan kita, bukan penentu masa depan kita. Ingat baik-baik, masa depan ada, masa depan ada, disediakan oleh Tuhan pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa, mengucap syukur. Bapa, kami tahu hari-hari ini iman kami bisa goncang Tuhan. Bahkan kami bisa undur daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Roh Kudus kami minta kami boleh bergaul. Kami boleh menjalin keintiman lebih lagi dengan Engkau. Supaya goncangan apapun juga Tuhan, kami boleh merasakan ada tangan Tuhan yang memelihara kami, menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami. Sehingga di masa kesesakan pun iman kami semakin kuat. Pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak tergoyahkan. Dan kasih kami kepada Engkau semakin bertambah-tambah. Karena kami melihat
kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami di masa kesesakan ini malah bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hidup kami orang-orang percaya akan menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian karena ada Tuhan dalam hidup kami dan kami berseru kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dan orang-orang akan melihat Engkau. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua orang akan datang kepada Engkau Tuhan. Mereka yang kekhawatiran, mereka yang gelisah, dunia saat ini yang sedang gelisah, boleh melihat Yesus Kristus sebagai Allah yang meredakan ombak, yang punya kuasa atas segala sesuatu, yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.